Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Hartina dari kelas 11 SMA Plus Negeri 17 Palembang. Di video kali ini yang bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata pelajaran ekonomi, saya akan menjelaskan mengenai konsep koperasi. So, stay tuned! Pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian dari koperasi. Pengertian dari koperasi telah diatur menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai sejarah dari koperasi. Nah, sejarah dari koperasi itu dimulai pada tahun 1919 ketika muncul peraturan tentang koperasi. Setelah itu di tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. 2 tahun kemudian di tahun 1929 Partai Nasional Indonesia memperjuangkan penyebaran koperasi di Indonesia. Kemudian Jepang yang menjajah Indonesia pada tahun 1942 mendirikan koperasi yang bernama Kumiai. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1947, setelah Indonesia merdeka, gerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang ke-9 di Tasik. Pada hari di mana mereka mengadakan kongres tersebut, maka dicetuskanlah Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli. Dari pengertian tadi, kita telah mempelajari bahwa koperasi mengandung prinsip dan nilai. Nah, dari sekarang saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan nilai yang terkandung pada koperasi. Prinsipnya, yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, artinya tidak ada paksaan ya. Lalu yang kedua, pengelolaannya dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian pendidikan, koperasi, kerjasama antar koperasi. Serta nilai-nilai yang terkandung pada koperasi ialah nilai kekeluargaan, kemandirian, egalitarian, demokrasi, kebersamaan, serta peduli terhadap sesama anggota. Selain prinsip dan nilai, koperasi juga mengandung asas-asas ya. Nah, asas-asas koperasi ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha bisnis enterprise. Lalu yang kedua, koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat. Yang ketiga, anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi. Yang keempat, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Yang kelima, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang keenam, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing para anggotanya. Lalu yang terakhir, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Nah, tapi tentunya nggak lengkap dong kalau kita belum belajar mengenai fungsi dan tujuan dan pendirian koperasi itu sendiri. Ternyata koperasi memiliki 4 fungsi khusus ya teman-teman. Yang pertama, yaitu membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umumnya. Lalu yang kedua, koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan juga masyarakat. Lalu yang ketiga, fungsi dari koperasi yaitu memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional. Lalu yang terakhir, fungsi dari pendirian koperasi ialah untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik. Serta koperasi itu memiliki tujuannya ya teman-teman. Tujuan dari koperasi ialah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Yang terakhir yang akan kita bahas pada materi konsep koperasi yaitu bentuk dan jenis dari koperasi teman-teman. Bentuk dari koperasi itu sendiri telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang disebutkan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan atau koperasi sekunder. Nah, lalu
jenis koperasi apa aja ya? Ternyata koperasi memiliki 4 jenis, yaitu koperasi produksi atau koperasi yang melakukan usaha produksi. Lalu ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang. Lalu yang ketiga, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir, yaitu koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha. Yang terakhir yang akan kita bahas pada materi konsep koperasi, yaitu bentuk dan jenis dari koperasi, teman-teman. Bentuk dari koperasi itu sendiri telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang disebutkan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan atau koperasi sekunder. Nah, lalu jenis koperasi apa aja ya? Ternyata koperasi memiliki 4 jenis, yaitu koperasi produksi atau koperasi yang melakukan usaha produksi. Lalu ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang. Lalu yang ketiga, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir, yaitu koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha. Itu dia materi dari pembahasan konsep koperasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa.